9 fakta ilmiah mengenai warna pada ikan cana maru, baik yellow maru maupun red maru, termasuk beberapa jenis ikan cana lainnya. Kulit ikan biasanya berwarna putih atau transparan, tapi warna sebenarnya yang kita lihat ditentukan oleh kromatofor, sel-sel khusus yang mengandung pigmen. Bentuk, struktur, dan letak kromatofor sangat penting dalam menentukan pantulan dan pembiasan cahaya, sehingga memengaruhi warna kulit. Warna yang kita lihat sebenarnya adalah kombinasi dari pigmen-pigmen yang ada di dalam kromatofor, serta pantulan dan pembiasan cahaya oleh struktur sisik. Kilau dan kilauan sisik ikan berasal dari guanin pada iridofor, dan bisa memperkuat atau melemahkan warna yang dihasilkan oleh pigmen dalam kromatofor. Misalnya, pantulan kuat gelombang biru oleh kristal guanin membuat kulit terlihat biru. Sementara warna kehijauan semisal pada sirip cana auranti seringkali berasal dari pantulan cahaya biru yang melewati lapisan pigmen kuning di atasnya. Warna kulit ikan tidak hanya ditentukan oleh pigmen dalam kromatofor, tetapi juga oleh pantulan dan pembiasan cahaya pada sisiknya. Kromatofor dengan susunan dan pigmen yang berbeda-beda, serta kilau sisik ikan, semuanya bekerja sama untuk menciptakan warna-warna yang indah dan menakjubkan pada ikan cana. Lapisan dermis juga berperan penting dalam menentukan warna ikan. Kromatofor, sel khusus yang mengandung pigmen warna, berada di dalam lapisan ini. Selain itu, dermis juga mengandung jaringan saraf dan pembuluh darah yang berperan penting dalam fungsi kulit. Lapisan subkutan yang paling dalam dari kulit ikan berfungsi untuk mengikat kulit ke jaringan di bawahnya, seperti tulang, otot, dan peritonam. Lapisan ini juga seringkali mengandung timbunan lemak yang digunakan sebagai sumber energi. Ikan cana bisa mengubah warna kulitnya melalui kontrol saraf dan hormon. Isyarat lingkungan seperti cahaya dan suhu bisa memicu perubahan ini. Kromatofor, sel khusus yang mengandung pigmen, dapat mengatur penyebaran pigmen untuk membuat kulit lebih terang atau gelap. Warna ikan juga berperan penting dalam interaksi sosial, seperti identifikasi jenis kelamin dan kesiapan untuk kawin. Warna juga berfungsi untuk kamuflase, menghindari predator, dan melindungi diri. Pigmen warna ini tidak hanya berpengaruh pada tampilan, tapi juga penting dalam proses biokimia untuk mempertahankan hidup. Pola makan ikan cana dapat mempengaruhi warna kulitnya dengan dua cara, yaitu melalui kandungan pigmen biologis dan melalui faktor struktural. Pigmen biologis adalah zat warna yang terkandung dalam sel-sel kulit ikan, yaitu kromatofor. Kromatofor mengandung berbagai jenis pigmen seperti melanin, karotenoid, dan guanin. Melanin adalah pigmen utama yang bertanggung jawab atas warna gelap pada kulit ikan, seperti hitam coklat, dan abu-abu. Karotenoid adalah pigmen yang menghasilkan berbagai warna seperti kuning, oranye, dan merah. Guanin adalah pigmen yang menghasilkan warna iridesen dan metalik. Pola makan ikan dapat mempengaruhi kandungan pigmen biologis dalam kulitnya. Ikan yang mengonsumsi makanan yang kaya akan pigmen biologis seperti kepiting, udang, dan krustasea, akan memiliki warna kulit yang lebih cerah dan beragam. Selain kandungan pigmen biologis, pola makan ikan juga dapat mempengaruhi warna kulitnya melalui faktor struktural. Faktor struktural ini meliputi bentuk, ukuran, dan distribusi kromatofor. Bentuk dan ukuran kromatofor dapat mempengaruhi intensitas warna kulit ikan. Kromatofor yang berukuran besar dan berbentuk bulat akan menghasilkan warna yang lebih cerah dan intens. Distribusi kromatofor juga dapat mempengaruhi warna kulit ikan. Kromatofor yang terdistribusi secara merata akan menghasilkan warna yang lebih merata. Ikan cana adalah contoh ikan yang warna kulitnya dipengaruhi oleh pola makannya. Cana maru yang mengonsumsi makanan yang kaya akan karotenoid, seperti udang atau krustase kecil, akan memiliki warna kulit yang merah cerah. Karena warna kulit ikan cana sangat bergantung pada pigmen yang dikonsumsi, kiper menginginkan cara yang pasti untuk menghasilkan warna yang bagus dan awet pada ikan mereka. Penambahan pigmen karotenoid buatan ke makanan ikan cana bertujuan untuk membuat warna ikan lebih stabil dan tidak mudah pudar. Ikan yang ditangkap dari alam biasanya warnanya tidak bisa diprediksi karena tergantung pada apa yang mereka makan di lingkungan alaminya. Contoh pigmen karotenoid yang digunakan untuk mewarnai ikan cana adalah astaxanthin. Jenis bahan makanan yang digunakan untuk membuat pakan ikan dapat mempengaruhi seberapa baik ikan menyerap pigmen tertentu.
Sejumlah penelitian menyebutkan jika ada kemungkinan hubungan antara tingkat keasaman atau kebasahan pakan dengan penyerapan pigmen. Dalam beberapa kasus, pakan dengan keseimbangan asam basa yang baik bisa meningkatkan penyerapan pigmen. Pigmen xanthophyll khususnya astaxanthin, dapat diperoleh dari bahan alami dan buatan. Ada berbagai sumber bahan alami yang tersedia, seperti dalam bentuk bubuk atau minyak. Meskipun banyak yang khawatir tentang keamanan pigmen sintetis, pigmen tersebut sebenarnya sudah disetujui FDA untuk digunakan dalam makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Pigmen ini biasanya terkandung dalam jumlah tertinggi dalam minyak yang diekstrak dari hewan dan tumbuhan. Namun, pigmen ini mudah rusak oleh panas dan oksigen, sehingga cara pengolahan dan ekstraksi sangat penting untuk menjaga jumlah dan bioavailabilitasnya. Meskipun banyak yang membeli pakan komersial, Anda juga dapat membuat pakan sendiri di rumah. Konsentrasi pigmen yang ditambahkan tergantung pada apakah pigmen itu berasal dari sumber alami atau sintetis. Biasanya, konsentrasi pigmen dalam pakan sekitar 300 mg per kilogram pakan kering. Meski belum banyak penelitian tentang pewarnaan dan pigmentasi ikan hias, terbukti bahwa pemberian pigmen yang tepat pada konsentrasi yang sesuai dapat meningkatkan warna ikan dan menghasilkan kualitas ikan hias yang setara atau bahkan lebih baik dari ikan liar. Selain pewarna, astaxanthin juga merupakan antioksidan kuat yang melindungi ikan dan krustasea dari kerusakan oksidasi akibat cahaya dan faktor lainnya, dan memperkuat sistem kekebalan tubuhnya. Sederhananya, ikan cana muda biasanya memiliki warna yang lebih kusam dan pola yang kurang jelas karena kandungan pigmen dalam tubuhnya masih rendah. Seiring dengan pertumbuhannya, kandungan pigmen dalam tubuh ikan cana akan meningkat sehingga warna dan pola ikan cana akan menjadi lebih cerah. Ikan cana yang telah matang secara seksual biasanya memiliki warna yang lebih cerah dan pola yang lebih jelas daripada ikan cana yang belum matang secara seksual. Hal ini karena ikan cana yang telah matang secara seksual akan menggunakan warna dan polanya untuk menarik perhatian pasangannya. Lingkungan juga dapat mempengaruhi perubahan warna pada ikan cana. Ikan cana yang hidup di lingkungan yang gelap biasanya memiliki warna yang lebih gelap daripada ikan cana yang hidup di lingkungan yang terang. Hal ini karena ikan cana menggunakan warnanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pola makan juga dapat mempengaruhi perubahan warna pada ikan cana. Ikan cana yang mengonsumsi makanan yang kaya akan pigmen biologis seperti karotenoid, akan memiliki warna yang lebih cerah. Hal ini karena karotenoid adalah pigmen yang dapat memberi warna pada ikan cana. Di video sebelumnya kita mengulas banyak faktor pendukung proses pigmentasi atau warna cana maru, mulai dari faktor internal ikan hingga faktor eksternal. Dan kali ini kita akan mengupas secara spesifik pakan-pakan apa saja yang dapat membantu pigmentasi pada cana maru, dan sebuah senyawa kimia yang sangat vital untuk menunjang proses pigmentasi tersebut. Materi video ini kami kutip dari berbagai sumber. Bukan sebagai bentuk edukasi, namun sebatas teori untuk kita diskusikan. Sebelumnya, ada hal penting perlu dipahami berkaitan dengan proses pigmentasi pada saat mutasi warna cana maru. Secara singkat pada kulit ikan terdapat sel kromatofor yang akan menampilkan warna. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pada kulit ikan terdapat sel kromatofor yang diibaratkan semacam kantong-kantong yang bertugas menyimpan pigmen warna. Di mana setiap kromatofor atau kantong ini hanya dapat menyimpan warna yang unik. Kromatofor atau kantong merah hanya menyimpan warna merah, kantong kuning menyimpan pigmen kuning dan seterusnya. Menaikkan warna pada cana maru dapat terjadi, dan akan membuat maru berwarna merah atau kuning apabila beberapa syarat ini terpenuhi. Yang pertama, cana maru tersebut memiliki kromatofor sesuai warnanya. Semisal yellow maru tidak akan menjadi merah atau kemerahan jika memang tidak memiliki iridofor atau kromatofor merah. Selain itu, jumlah sel kromatofor tentunya juga akan sangat mempengaruhi. Yang ketiga, memastikan kromatofornya terisi pigmen, dan yang keempat pigmen dalam kromatofor tersebut menyebar, tidak berkumpul pada inti sel. Bicara pigmentasi pada hewan predator dengan basis warna merah atau kuning maka tak lepas dari senyawa karotenoid yaitu astaxanthin. Jadi jika kita bicara progres warna cana maru, mari kita kesampingkan dulu senyawa lain seperti beta-karoten, lutein, kantaxanthin ataupun zeaxanthin yang dianggap kurang efektif untuk ikan jenis karnivor. Yang kita fokuskan adalah senyawa astaxanthin.
Jadi di sini, kita akan mengulas satu persatu sumber pakan apa saja yang mengandung senyawa astaxanthin, yang dapat digunakan untuk membantu proses pigmentasi cana maru. Yang pertama dan sudah banyak diketahui oleh para kiper maru adalah udang. Namun tentunya setiap jenis udang memiliki kandungan yang berbeda. Semisal udang faname yang memiliki kandungan astaxanthin sekitar 250 hingga 300 ppm. Jumlah ini, 10 kali lebih besar dibanding udang rebon. Jika menggunakan udang sebagai pakan cana maru, pastikan Anda memilih ukuran yang pas sehingga maru Anda dapat memakan udang secara utuh. Jangan mengupas atau membuang kepala udang, karena karapas dan kepala udang terdapat senyawa astaxanthin yang berkonsentrasi cukup tinggi. Jika menggunakan udang, cukup buang bagian tajam di bagian kepala dan ekornya. Yang kedua adalah minyak krill. Minyak krill berasal dari krill Euphausia superba, yakni biota laut sejenis udang yang sangat kecil dan terdapat di laut dalam Antartika. Udang kecil ini berwujud transparan dengan rona berwarna merah. Antarctic krill atau krustasea kecil ini hidup di Samudera Antartika, yang dianggap paling bersih dan murni, dan jauh dari polusi atau kerusakan alam sehingga dianggap sebagai sumber asam lemak yang sangat baik. Selain astaxanthin, Antarctic krill oil juga mengandung fosfolipid yang cukup tinggi. Dikutip dari berbagai sumber, minyak krill memiliki astaxanthin 1200 hingga 1400 ppm, sekitar 6 kali lebih banyak dari udang faname. Saat ini kami juga melakukan eksperimen menaikkan warna red maru dengan minyak krill. Anda dapat melihat update perkembangannya di beberapa video mendatang. Yang ketiga adalah salmon. Bukan rahasia lagi jika salmon adalah salah satu sumber pakan yang mengandung astaxanthin. Namun dengan kadar yang cukup kecil, yaitu berkisar 4 hingga 8 ppm. Setiap jenis salmon memiliki kandungan astaxanthin yang berbeda, tergantung jenisnya. Secara umum, salmon terbagi atas dua macam yaitu salmon ternak dan salmon tangkapan alam. Tentu saja salmon tangkapan alam lebih baik, namun juga dijual dengan harga yang lebih mahal. Kami sendiri tidak pernah menggunakan salmon sebagai sumber pakan secara kontinuitas meskipun pernah mencobanya. Bagi Anda yang pernah menjadikan salmon sebagai pakan maru, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar agar kita dapat saling belajar. Yang keempat adalah ganggang Haematococcus fulvialis. Tak dapat dipungkiri jika saat ini ganggang ini dikenal sebagai penghasil astaxanthin terbaik di dunia yaitu sebesar 40.000 ppm, jumlah ini 10.000 kali lebih kuat dibandingkan ikan salmon. Ganggang ini banyak diekstrak dan dijadikan semacam astaxanthin sintetik semisal seperti produk Carophil pink ataupun Lucantin pink. Benda ini tentunya sudah tidak asing bagi Anda yang melakukan treatment warna cana maru. Kita juga sudah banyak membahas senyawa ini di video sebelumnya. Yang kelima adalah hamir ragi Pavia rhodozima. Benda ini juga sering dinamakan ekstrak ragi merah. Pavia rhodozima juga menghasilkan astaxanthin dalam jumlah yang cukup besar, sehingga banyak dimanfaatkan oleh manusia. Ragi Pavia ini kadang-kadang terlihat tumbuh di kulit pohon tertentu, sebagian lagi diproduksi pada laboratorium. Menurut penelitian, ragi Pavia alami mengandung astaxanthin berkisar 200 hingga 400 ppm, sementara ragi Pavia yang diatur secara genetik untuk penggunaan komersial dapat berisi astaxanthin hingga 8000 ppm. Pavia rhodozima ini juga diekstrak dan digunakan untuk membuat suplemen yang dikonsumsi oleh manusia. Bentuknya pun bermacam-macam, termasuk kapsul, minyak hingga bubuk yang ditambahkan selama pengolahan makanan, termasuk sebagai senyawa aditif yang dapat ditambahkan pada pakan ikan. Anda dapat menjumpai ragi ini yang dijual di toko online. Bila penasaran, Anda dapat mencobanya dan bagikan hasilnya kepada kami. Yang keenam adalah lobster. Lobster air tawar sangat mudah didapati di sungai-sungai. Bagi Anda yang suka berburu udang air tawar mungkin juga sering mendapatkan lobster ini. Sebuah penelitian yang bertujuan menentukan karakteristik antioksidan dari astaxanthin exoskeleton lobster air tawar menunjukkan, exoskeleton lobster air tawar memiliki kadar air sebanyak 51 hingga 52%, kadar abu sekitar 18%, dan protein sebesar 15 hingga 16%. Unsur kimia lainnya berupa kalsium, fosfor, natrium dan astaxanthin sekitar 60 ppm. Yang ketujuh adalah jenis kepiting. Pada dasarnya setiap hewan krustasea seperti udang atau kepiting memang memiliki kadar astaxanthin yang dapat membantu dalam mutasi warna cana maru Anda, ketika dijadikan bahan pakan.
Dalam keadaan mentah, udang dan kepiting tidak berwarna merah seperti sumber astaxanthin lainnya. Pada udang terdapat semacam senyawa protein pelindung astaxanthin yang disebut krustasianin. Senyawa ini memiliki sifat yang tidak tahan panas. Sehingga saat bertemu suhu panas atau ketika krustasea ini dimasak, ikatan protein krustasianin akan terurai secara perlahan, sehingga pigmen astaxanthin terlepas. Akibatnya udang atau kepiting akan berubah menjadi kemerahan. Jika hendak menggunakan kepiting, Anda dapat memilih kepiting kecil dengan cangkang yang masih relatif lunak. Selain sebagai pigmen, astaxanthin ternyata juga memiliki manfaat lain untuk cana maru Anda. Banyak studi atau penelitian yang menyebutkan jika astaxanthin adalah senyawa antioksidan dan anti-stres yang sangat kuat dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Astaxanthin juga dianggap memiliki nutrisi penting untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit atau dalam menghadapi infeksi bakteri. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa astaxanthin meningkatkan ketahanan ikan terhadap oksigen terlarut yang rendah, suhu fluktuatif hingga stres amonia. Dalam memanfaatkan udang sebagai pakan, beragam kiper juga memiliki beragam preferensi. Ada yang hanya memberikan daging udang yang sudah dikupas, ada yang memberikan udang utuh tanpa dikupas, bahkan banyak yang menggunakan udang yang sudah dikeringkan. Namun yang sering dilewatkan oleh banyak kiper yaitu memberikan kepala udang sebagai pakan untuk ikannya. Pertanyaannya, bisakah kita memanfaatkan kepala udang sebagai pakan? Apa jenis udang terbaik untuk warna cana maru? Apa plus minus kepala udang dibanding pakan lain? Hal apa yang harus kita perhatikan ketika menjadikan kepala udang sebagai pakan? Secara umum, kepala udang faname dapat digunakan sebagai pakan untuk cana maru baik varian red maru maupun varian yellow maru dan bahkan untuk jenis ikan cana lainnya. Cana maru adalah jenis ikan gabus yang termasuk dalam keluarga Canidae, di mana ikan ini adalah pemakan segala atau karnivora, dan makanan alami cana maru di habitatnya mencakup serangga, krustasea, dan ikan kecil. Kepala udang faname dapat menjadi pilihan pakan yang baik untuk cana maru karena mengandung nutrisi yang bermanfaat termasuk protein, lemak, dan mineral. Kepala udang memiliki kandungan protein yang tinggi dan juga mengandung berbagai mineral yang penting untuk perkembangan ikan. Namun, penting untuk memperhatikan beberapa hal ketika memberikan kepala udang faname sebagai pakan untuk ikan cana maru. Yang pertama, ukuran kepala udang. Pastikan ukuran kepala udang sesuai dengan ukuran mulut ikan cana. Jika kepala udang terlalu besar, ikan mungkin kesulitan memakan dan memuntahkannya. Anda dapat memotong atau memecah kepala udang menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dimakan oleh ikan. Namun pilihan terbaik adalah cari ukuran kepala yang pas tanpa harus memotongnya. Dengan begitu, ikan dapat memakan kepala udang secara utuh termasuk cangkangnya. Kedua, kebersihan dan keamanan pakan. Pastikan kepala udang yang digunakan sebagai pakan bebas dari zat-zat berbahaya atau kontaminasi. Hindari penggunaan kepala udang yang telah terpapar bahan kimia, bumbu dapur, ataupun obat-obatan yang berpotensi merugikan kesehatan ikan. Namun perlu diingat, penting untuk memberikan variasi makanan kepada ikan cana maru. Meskipun kepala udang dapat menjadi bagian dari pakan maru, sebaiknya juga menggabungkannya dengan makanan lain seperti pelet ikan berkualitas, cacing, serangga hidup, dan pakan alami lainnya untuk memastikan keberagaman nutrisi yang diperlukan oleh ikan. Jangan lupa membuang tanduk namun tanpa perlu membuang karapasnya. Cara ini mungkin akan sedikit menghasilkan sampah pada kotoran ikan karena tidak semua karapas dapat tercerna oleh maru. Namun untuk efektivitas manfaatnya, tentu cara ini yang terbaik. Tips penting lainnya, ketika memisahkan kepala dan badan udang, Anda dapat menggunakan gunting, tidak dengan ditarik. Tujuannya agar lebih banyak daging udang yang masih menempel pada bagian kepala udang. Selalu pantau respon ikan terhadap pakan kepala udang yang baru pertama kali diberikan atau dicoba pada cana maru Anda. Pastikan ikan menerima pakan dengan baik. Pakan kepala udang faname memiliki beberapa kelebihan potensial sebagai pakan untuk ikan cana maru. Antara lain, kandungan nutrisi yang tinggi. Kepala udang faname mengandung nutrisi penting seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral. Protein adalah komponen penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ikan, dan kepala udang mengandung protein dalam jumlah yang signifikan. Kepala udang juga mengandung lemak sehat yang dapat memberikan energi yang dibutuhkan oleh ikan cana.
Kepala udang juga tinggi akan asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh ikan dan harus dipasok melalui makanan. Kepala udang Faname ini mengandung berbagai asam amino esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh Channa Maru. Kepala udang juga mengandung mineral penting seperti kalsium, fosfor, seng, dan selenium. Mineral-mineral ini membantu dalam pembentukan tulang dan gigi yang kuat, serta berperan dalam berbagai fungsi fisiologis tubuh ikan. Selain itu, kepala udang dapat menjadi peningkatan daya tarik makanan. Kepala udang memiliki aroma dan rasa yang kuat, yang dapat meningkatkan daya tarik makanan bagi ikan Channa Maru. Aroma ini dapat merangsang ikan untuk makan dengan lebih lahap, yang pada gilirannya dapat meningkatkan konsumsi pakan dan pertumbuhan ikan. Lantas bagaimana pengaruhnya dengan warna? Astaxanthin memang cenderung terkonsentrasi lebih tinggi di kepala udang daripada di bagian tubuh lainnya. Ini karena astaxanthin banyak terdapat di pigmen yang memberikan warna merah atau oranye pada kepala udang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepala udang Faname memiliki kandungan astaxanthin yang cukup tinggi. Ingin tahu lebih banyak tentang kandungan astaxanthin pada berbagai jenis udang? Simak video yang ini. Namun, perlu dicatat bahwa kandungan astaxanthin dalam kepala udang Faname dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya seperti ukuran, jenis makanan yang dimakan oleh udang, hingga kondisi lingkungan. Oleh karena itu, angka-angka yang disebutkan di video kami sebelumnya hanya mewakili kisaran umum dan bukan angka yang pasti. Jika Anda ingin menggunakan kepala udang Faname sebagai sumber astaxanthin dalam pakan ikan Channa Maru, pastikan untuk memilih kepala udang yang segar dan berkualitas. Perhatikan juga keberagaman makanan dalam pakan ikan, karena astaxanthin juga dapat ditemukan dalam sumber makanan lain seperti krill, alga, ataupun pakan tambahan yang mengandung astaxanthin. Lantas apa kekurangan dari pakan ini? Kepala udang Faname mungkin terlalu besar untuk ukuran mulut ikan Channa Maru yang masih kecil. Hal ini dapat membuat ikan kesulitan memakan atau mencerna kepala udang. Jadi pastikan untuk memilih ukuran yang sesuai atau memotong kepala udang menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dikonsumsi oleh ikan. Berikutnya, meskipun kepala udang mengandung protein, lemak, dan nutrisi lainnya, kandungan nutrisi ini mungkin tidak seimbang dalam hal rasio dan jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan Channa Maru. Penting untuk memberikan pakan yang seimbang dengan makanan tambahan yang memenuhi kebutuhan nutrisi yang tepat, seperti pelet berkualitas, cacing, serangga hidup, dan pakan alami lainnya. Kepala udang Faname dapat terkontaminasi oleh zat berbahaya seperti bahan kimia atau obat-obatan yang digunakan dalam budidaya udang, meskipun potensi ini sangat kecil kemungkinannya. Kekurangan lain dari pakan kepala udang adalah merepotkan. Anda harus mempreteli kepala udang seperti membersihkan dan membuang tanduknya setiap kali hendak memberi makan ikan Anda. Selain aroma yang mungkin tidak cocok di hidung Anda, beberapa orang dapat mengalami alergi seperti jari tangan menjadi gatal. Kepala udang juga perlu disimpan di dalam freezer agar tidak membusuk. Kami menyarankan agar kepala udang disimpan dalam bungkusan kecil, di mana satu bungkus cukup untuk porsi satu kali makan. Tujuannya agar Anda tidak perlu mencairkan semua stok kepala udang, ketika setiap kali hendak memberi makan ikan. Dengan cara seperti ini, kualitas kepala udang yang Anda simpan dalam freezer dapat terus terjaga. Sekali lagi, ini hal penting yang harus Anda ketahui. Mengandalkan hanya satu jenis pakan seperti kepala udang dalam memprogres Channa Maru, dapat menyebabkan keterbatasan dalam keberagaman nutrisi yang diterima oleh ikan. Variasikan pakan ikan dengan makanan tambahan lainnya untuk memastikan kebutuhan nutrisi yang tepat terpenuhi. Setiap Channa Maru mungkin memiliki respons tertentu terhadap pakan ini. Beberapa ikan mungkin lebih tertarik dan memakan kepala udang, sementara individu yang lain mungkin mengabainya. Jadi penting untuk observasi dan pemantauan terhadap respons ikan. Bila dimuntahkan, segera buang atau berikan ke ikan yang lain. Anda dapat memberikan kepala udang Faname sebagai makanan tambahan yang diberikan secara teratur sebagai variasi dalam pakan Channa Maru. Misalnya, Anda bisa memberikan kepala udang 2 atau 3 kali dalam seminggu, tergantung pada ukuran kepala udang dan kondisi ikannya. Berikan kepala udang sebagai pakan selingan. Kepala udang tidak boleh menjadi makanan utama Channa Maru. Berikanlah kepala udang sebagai pakan selingan untuk menambah nutrisi Channa Maru.
Seling dengan pakan lain seperti cacing, pelet, dan lain sebagainya. Jika ikan hanya diberi makan kepala udang, ada kemungkinan red maru Anda akan mengalami kekurangan gizi dan dapat mengalami masalah kesehatan. Kadang, cangkang kepala udang juga terlalu keras dan mengandung kitin yang cukup tinggi hingga tak bisa dicerna oleh cana maru dengan sempurna. Kitin adalah polisakarida yang membentuk cangkang udang. Meskipun kitin mengandung banyak nutrisi, ikan tidak memiliki enzim yang dapat mencernanya dengan baik.